الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر مؤطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلناك من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ثم وينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد إلى آخر الآية. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa rasulul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa ayyaqulu rabbuna. Jadi orang-orang yang diusir dari tanah kelahirannya dengan secara zalim bighairi haqqin. Karena diusir karena tidak benar. Diusir karena kecuali ayyaqulu hanya sekedar mengatakan Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang lain. Ketika terjadi di kota Mekah itu adalah Lata Uzza wa Manat itu dijadikan sebuah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi Islam datang, Nabi Muhammad diutus untuk menyadarkan dan meluruskan akidahnya penduduk Mekah. Cukup Allah yang menjadi Tuhan, yang lain ditentang.
Itulah terjadilah pengusiran, peperangan ke Mekah dari Nabi Muhammad terusir dan orang-orang yang beriman terusir. Dan orang-orang yang mengusir tersebut ya iso selamat dari perbuatan dosanya kecuali dia bertobat sama mengikuti Allah dan Rasul. Illa ayyakulu Rabbuna Allah. Falaula da'ullahi nasa ba'du. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak menahan manusia saling bunuh, saling menghancurkan, bibadillah antara satu dan lain, antara Allah tidak mencegah antara satu manusia dengan yang lain, maka hancurlah tempat-tempat ibadahnya orang-orang Yahudi, ibadahnya orang-orang Nasrani, dan tempat-tempat kanai sholawat tuh. Kanai isul Yahud liruhban itu sawami itu liruhban pendeta. Atau apa mana istilahnya? Lek ulamanya rohib, pastor, pendeta, wabiyah ini khusus orang Nasrani. Wasolawat pun ini istilah bahasa Ibrani. Solawat pun sami karena isil Yahud. Jadi orang Yahudi ini ku pecah kan. Ini istilah-istilah. Ini kayak Nasrani sami ini Katolik, Protestan kayak apa? Hancurlah. Dan masjid bukan hanya milik orang Muslim, non-Muslim, orang-orang kafir, tapi orang Muslim pun masjid-masjid pun akan dihancurkan oleh masjid-masjid yang yudkaru fiha ismullahi katsira, yang ditempatkan dzikir kepada Allah, lebih banyak berzikir ibadah, tapi dihancurkan karena tidak saling bersatunya umat tersebut. Ya Allah menghendaki. Wala yansuranallahu yansuru, dan Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong agama Allah. Jadi orang-orang yang menyiarkan agama Allah pasti akan ditolong. Quran panjenengan intine menguatkan dirinya untuk mempertahankan agama Allah dalam kehidupan Quran panjenengan pasti urip ini. Nopo seandainya urip Quran panjenengan akan diberikan kenikmatan dunia akhirat, kalau seandainya mati dalam keadaan syahid. Mati niku adalah bukan musibah. Paham nggih? Lek wong sing ngarani mati musibah niku lek wong gak gawa sangu. Lek wong sing akeh sangu ni mati adalah impian. Bulan banyak mimpi kok mati lho. Ora sangu iki durung. Orang tuh lek wong lek gak duwe sangu wedi. Tapi lek sahabat yo wah. Ayo ketika Nabi menginformasikan ayo perang, kompak go pedang. Kalau orang banyak lagi informasi perang, wedi. Kalau tutup sangu itu sangu amal solehnya sing meragukan iman bulan panjenengan pun beragu. Paham begini? Tutup amal soleh itu sing bulan panjenengan kropos. Tapi iman bulan panjenengan termasuk kropos. Dikalahkan oleh kenikmatan dunia. Gak usah tersinggung, kulo gini sami. Paham? Kulo sing pendino ngaji tafsir gini sami. Dan ini kematian ini memberi. Walayan surah Allah man yansuru innallaha laqawiyyun aziz. Allah itu sangat kuat. Orang yang bertawakal kepada Allah, memasrahkan hidupnya kepada Allah pasti tidak akan tergoyahkan dengan gonjang-ganjing dunia. Tapi lek dengan panjenengan tawakal itu podo makhluk ini gampang terombang-ambing. Gampang jatuh kopos dan tawakal itu. Kayak wong waduh lek duwe mertua sugih kan ngoten prinsip iki sing beredar teng kalangan kehidupan bulan panjang. Waktu awal lek duwe mertua sugih sendenan kayu jati jadi ternyata setelah duwe mertua sugih temenan mumet gak lalu-laluan berisu disinggungi kira-kira mangan penak kalau nek disindiri ae. Terus niki kebiasaan menungso kan ngoten.
Awak wis jadi napa namanya wis duwe pekerjaan terutama zaman-zaman modern sakniki lek wis jadi ASN jare kan ngoten. Terus ngoten. Aman, tiba sing ASN yo momet. Terus ngoten. Durung Mas, durung mesti. Niku yang namanya menyandarkan ke pejabatan, nyandar nang harta atau nyandar nang uang. Paham? Nyandar nang uang. Menapa mau selain Allah? Pasti tidak akan tenang. Ini walanan surah Allah man yansurah innallah. Hanya Allah yang memiliki kekuatan mutlak. Lek liyane gawe pasrah menungso, menungso ini yo mati. Pasrah dunya yo iso ilang. Kok dunya yo nyawa ilang. Lalu kok dunyane sing yo nyawane lak ilang. Maka nek pasrah dumateng Allah innallaha laqawiyyun aziz. Ini diceritakan di Quran. Nopo ulang panjang kok dikeken mas Quran? Karena Quran mencetak sejarah-sejarah orang yang diutus oleh Allah dan temenan istiqomah memperkuat keimanannya kepada Allah ternyata kokoh. Nah ini sampai saat ini terpuji. Terus Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, sing tawakal temenan sama Nabi Ibrahim dilempar ke api yo pancetku. Enggak menggoyahkan. Nabi Musa terusir dari kampungnya, tanah kelahirannya, dikejar-kejar Fir'aun, yo pancet enggak menggadaikan iman. Quran pasti dengan kita pikir di tanah itu berubah iman. Terus utang enggak iso lunas, moro-moro imane lemah. Bukan tambah kuat tawakal ke Allah, tapi Quran panjenengan iso lemah. Tapi kuat no tawakal ke pangeran sambil ikhtiar tentu niki. Ayat Nabi Musa berlari sambil ikhtiar. Setuju Nabi Muhammad pindah dari Madinah sambil ikhtiar. Kulo nggih ngoten, lari menghindar dari hal yang menghalangi kulan panjenengan yang tidak menyenangkan. Tidak tenang kulan panjenengan menghindar dan bermunajat kepada Allah, minta petunjuk. Napa niku seperti daunnya, doanya Nabi Ibrahim, inni dzahibun ila rabbi saya berlari pindah dari satu tempat menuju Allah Subhanahu wa taala supaya Allah yang akan menunjukkan tempat mana yang akan menjadikan keberkahan urip fid dini wad dunya wal akhirah. Ojo kape pikiran ulang panjenengan. Paham? Belum tentu sing kebicaraan ulang panjang urip teng satu tempat dikira pikiran ulang panjang penak, kenyataannya yo boten teh. Iku lek karepe awak dhewe. Nah, ini pasrah kepada Allah. Nah, ini pakai istiharo, kan ngoten. Ulang panjang ketika menentukan pakai istiharo, pakai nopo malih, pakai riyato atau pakai minta pendapatnya orang-orang alim kan ngoten. Minta pendapatnya orang-orang yang ahli istiqomah. Karena di situlah tempat-tempat yang mampu mengajak ke jalan Allah. Sinten tenriku alladzina, orang-orang yang benar-benar ditolong oleh Allah ini alladzina makkannahum fil ardi aqamus shalah. Orang-orang yang ditolong oleh Allah, yaitu orang yang menolong agamanya Allah itu sinten alladzina makkannahum fil ardi. Jadi ketika orang-orang tersebut diberikan posisi, ini ditafsiri kali ulama, orang yang diberikan kekuatan atau jabatan. Apa begini? Alladzina immakkanna fil ardi aqamus shalah. Ketika dia diberi kekuatan, ditolong oleh Allah mengalahkan musuh-musuhnya, jadi menjadi orang yang memiliki kekuatan, maka dia istiqomah dalam sholatnya, menyerukan sholat, termasuk dirinya pribadi ini, dan mengajak orang lain untuk istiqomah sholat. Bayangkan kalau bolak-balik nyampe setiap Allah menjelaskan tentang mendirikan sholat, bahasanya pakai aqamus sholat. Nopo rasa sholat itu tidak hanya sekedar ikut-ikutan, tapi ulang panjangnya butuh belajar di tahu. Yuk nopo adalah syarat rukun adab besok. Ini sering kalau sampaikan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Orang yang mendirikan sholat itu ditafsiri kali ulama adalah orang yang mampu melaksanakan 3 faktor dalam sholat tersebut. Nopo? Syarat-syaratnya sholat kudu paham, rukun-rukun sholat kudu paham,
etikane salat kudu paham. Ada 3 yukimun. Makanya sampai mulai kapan? Mulai awal di surah-surah yang menjelaskan tentang orang-orang yang mendirikan sholat, bahasanya akoma, pakai lafaz akoma yukimu. Akoma ini firman. Akomu sholat. Akoma yukimu. Tentang awal niku bahasane fil mudhari yukimu sholat. Bil ghaibi wa yukimunas sholat. Jadi menyempurnakan syarat rukun, syaratnya nopo? Balik, wudu, tempatnya suci, kelambini suci kan udah. Rukun-rukun nih gini, setelah masuk takbir, baca Fatihah, pun hafal sedaya nomor derek. Terus beda no rukun dan wajib. Nah, wajib sholat dan sunnah sholat. Sumerep ya? Insyaallah pun sedaya nih. Kok ibu-ibu sepi lah ya. Ya ibu lebih hafal-hafal masalah belonco. Ali salat rukun sholat nanti lali. Tapi mugi-mugi insyaallah rata niki rutin ngaji insyaallah ponan. Jadi dengan tangkel tadi. Niku sing pokok masalah. Wal yuqimunas sholat. Ini niku syarat-syaratnya sholat. Nah, namanya faktor yang dinamakan orang yang mendirikan sholat itu tidak boleh lepas dari 3. Nopo syarat kayak nopo? Islam, balik, akal, berakal. Terus nopo malih? Suci, 2 wudu, suci dari hadas kecil, hadas besar. Terus 2 wudu, tempatnya suci, kelambine suci, masuk waktu, ngadep kiblat, kan bener. Niku syarat-syaratnya sholat. Mantune masuk rukun sholat. Nopo rukun sholat? Takbir. Jadi rukun itu sudah berada dalam sholat. Nopo? Enten pinten rukun sholat? 17. Niku lek sing disimpelno 13. Nopo nale takbir niat ngadeg bagi yang mampu. Nopo nale maca Fatihah. Nah, kula pikiran kudu beda no mana sing wajib, mana sing sunnah. Nopo angkat tangan niku sunnah. Maca takbir ya Allahu Akbar niku sing wajib rukun. Nek angkat tangan niku sunnah. Dengan model-model angkat tangan nggih terserah. Ini model macam-macam modelnya. Tapi lek dianggap kalau konsisten di jenengan madzhab Syafi'i niki napa namanya jempolan ini tengah di kuping nih. Tengah di kuping. Minimal kudu di atas pundak. Minimal di atas pundak. Ya napa lek teng dodone niku takbir wallahu a'lam kula sering nemu nih. Mboten nyalak no khawatir edek mboten nggih. Tapi jenengan lek umane sumerep jenengan tangkletan. Nah ini kayaknya wong sing takbir si saat dodone ngoten nggih. Ngoten kan? Cukup kalau saya dereng menang. Mungkin tak pelajari malih. Ya, jenengan lek tangklet tapi enggak usah nyalahno lah. Karena niku sunnah. Lek yakin enggak masalah, lek dulinan batal. Wah enak ini niat salat sudi. Niku sing sunnah nih maksudnya. Jadi sunnah enggak usah rame-rame, gegerane haram. Ninggal sunnah enggak masalah. Jadi niku sing penting. Nek malih sing takbir kedukuran. Ukuran lebih offset tangannya terlalu tinggi. Barang sunnah ini turun. Kabira walhamdulillah ini kusul. Tapi afdol nih. Kenapa? Karena di situ ikrar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sholat dan apa? Hidup matiku, ibadahku semuanya lillahi ta'ala. Karena Allah kabul. Kula mati urip kula panjenengan karena Allah. Niki aku sholat. Aku mantune dan niku syarat-syarat sujud niku rukun sujud. Tidak tumaknina niku termasuk rukun. Tumaknina niku anteng. Ketika sujud dianteng. Bangkit tidak niku dianteng. Kami sami Allah liman hamidah niku sunat. Lek dikirani niku sunah kabeh. Jenengan maca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi niku sunat. Menang enggak masalah. Ngelamun ya enggak masalah. Lagi lek umpamane melok kriteria rukun, prosedure lagi ngono. Tapi masa kate salat kate ngayal lah ngono. Ngelamun nggih boten, cuma niki hukum lah, hukum. Seandainya kula panjenengan boten maca nopo tidak masalah. Yang penting sujud ero, oleh kula panjenengan makna dari sujud itu adalah merendahkan diri dumateng Allah. Menghambakan diri. Orang namanya hamba kan butuh sujud.
Ruku niku adalah takdim, mengagungkan Allah, bukti keagungan Allah. Yang besar di hati kulan panjenengan namung Allah. Niku bentuk ruku. Paham nggih? Kulan panjenengan napa kedikengken ruku? Karena kulan panjenengan bendino sing diagungno dudu Allah. Napa? Sing abang paham nggih sing abang. Kowe sing diagungno. Mobil mewah sing diagungno niku lho, jabatan. Makanya dikengken ruku dalam sholat yang agung kudu teng ati kulan panjenengan namung Allah. Ketika kulan panjenengan sujud berarti kulan panjenengan gak ini napa-napa, gak ini kebanggaan nih. Ketika hikmah daripada tumaknina wajib teng mriku, nggih rukun. Nek jenengan mek sujud gak tumaknina niku namine batal sujud. Napa tumaknina niku minimal napa? Lamine niku maos subhanallah. Niku minimal. Subhanallah itu pinten lama detiknya. Umpamane 3 detik, umpami. Nggih 3 detik niku, umpamane 5 detik maca subhanallah, nggih 5 detik. Niku pun sudah dianggap tumakni. Niku pun sah. Dianggap sah, tapi masa mik golek sah tok. Dalam jenengan lek dianggap mangan sak sendok, dianggap mangan lho mboten? Mangan. Gelem mboten diberi mangan sak sendok. Pingine sak piring. Mangan itu maknina nggih ngoten. Sujud niku lho, paham nggih. Niki sumur napa malih sing wajib diwaca? Nggih. Tahiyat terakhir. Oh, 17 niku ngoten. Kudu diyakini niki sing rukun-rukun, paham. Karena napa dinamakan yuki musholat niku lho yang paham, ngerti mana rukun, mana sunnah. Khawatir napa? Kulan panjenengan sing sujud wajib terus diarani sunnah, maka batallah salat niku ngoten. Tahiyat wajib niku. Jadi bahasa napa rukun-rukun yang harus dilafatkan diucapkan oleh lisan itu maca Fatihah, maos tahiyat kali salam. Iki sing diucapkan. Lek niat gerakan kabeh. Lek niat tengah ati. Lek niat diucapkan ati ini gak nyambung, gak kretek, maka batal lah salat. Jenengan kula ngoten jenengan. Sholli fardhu dhuhri lisani banter. Meskipun gak banter tapi lisan sing ngomong teng ati kosong. Maka batal salat. Iki belajar lah. Yang manusia dereng saged enggak masalah. Takbir gak niat gak masalah. Niku namine wong namine belajar. Paham? Tapi kalau panjenengan kudu tetap belajar. Terus praktek kan. Niku sampai salam itu adalah yang rukun. Terakhir 17 niku sebut. Adab tadi, kembali ke adab. Nopo adab sholat? Akhlak sholat adalah khusyuk, khudu, ikhlas. Niku akhlaknya. Ya, tapi lek kalangan ulama tasawuf seperti Imam Ghazali ketika bulan panjang ngaji Ihya niku, maka khusyuk itu termasuk syarat rukun. Jadi orang yang enggak khusyuk dianggap enggak sah sholat. Tapi lek ulama fikih niku dianggap napa namanya? Akhlak, bukan rukun. Jadi meskipun gak khusyuk, sholatnya ya sama. Intinya apa perbedaan? Lek wong sholatnya gak sah, niku wajib modok ngoten. Lek pas puluhan panjang khusyuk dimasuk no syarat, tak gak bolak-balik sholat, gak situ kerja. Terus ngoten. Kapan bulan panjang iso khusyuk sholat? Terus ngoten. Nah kan ulama fikih niku menghukum itu. Lek khusyuk itu urusan hati, makanya disunnah oleh ulama fikih. Tapi lek ulama tasawuf khusyuk itu wajib. Ketika bulan panjang pun sumerep akhlak sholat, kudu niki yo napa merendah. Khusyuk niki anteng, atine niki fokus teng Allah. Jadi nyambung teng Allah. Ikhlas murni karena Allah. Kudu niku bulan panjang rendah ketika bulan panjang sholat kadang si ngomong soal wah iki duwe jabatan. Paham? Masuk masjid macam-macam menenteng wah iki tokohnya ini ngoten teng perasaan ini niku enggak kudu kan. Sambil takbir si umum soal wae niki wong penting, Bang. Sering ngoten bulan panjenengan? Nggih. Wong kula nggih sering nek ngoten. Awak sing imam iki. Lah niki gak kudu, hilanglah akhlak. Ketika bulan panjenengan rumangsa besar. Niku prakteknya salat. Hasilnya ketika bulan panjenengan istiqomah salatnya apanya? Kesimpulannya tanha anil fahsya wal munkar. Itu bisa dihasilkan salat bulan panjenengan berhasil ketika sudah mampu menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah. Jadi
Jadi kulolan panjenengan iso angen-angen salat kulolan panjenengan berhasil ketika kulolan panjenengan sejauh mana kulolan panjenengan meninggalkan apa yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan tambah semangat melaksanakan apa yang diperintah Allah. Ini kuna ini tafsir daripada aqomus sholat. Akan diterami ya. Wa'atus zakat, wa'ataus zakat. Terus mantun ngoten melaksanakan zakat. Ini zakat berkaitan dengan mal, pokoknya harta. Wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Terus mantun ngoten selalu menyerukan perbuatan kebaikan. Jadi mengajak orang lain, terutama pribadinya selalu mengajak menyerukan dirinya dan orang lain berbuat baik dan melarang perbuatan munkar. Niki orang-orang yang diberikan kekuatan, diberikan kekuatan. Walillahi akibatul umur, dan semuanya akan kembali kepada Allah. Jadi amalan kulan panjenengan itu tidak ada kaitannya dengan manusia. Kulan panjenengan dikengken api nang wong balesani teko Allah. Jangan mengharap kepada yang kita perbaiki, yang kita baiki. Kulan panjenengan sedekah, kulan panjenengan silaturahim, kulan panjenengan nyambangi wong loro. Terus kulan panjenengan mengharap nek awak loro disambangi wong iki mboten. Paham niki? Niki walillahi akibatul umur. Ilahi marji'u. Semuanya yang kita lakukan ini, kebaikan kepada Allah, kebaikan kepada orang lain, semuanya muaranya niku mengharap balasan Allah. Dan niki kulan panjenengan tidak akan pernah kecewa kepada orang lain. Paham? Ketika prinsipnya kulan panjenengan sering kecewa mboten teng kanca, teng dulur, teng tonggo, sering. Wis tak parani, mari diteri le sak piring iki. Tiba-tiba medhuwe dhewe gak ngetak, gak balik. Sering ngoten kan? Nggih. Tak bantu. Giliran awak dhewe gawe ilang ae. Mari dibuwe ping telu. Ternyata iki aku gak duwe gawe ilang. Kecewa kan? Kenapa? Karena bulan panjenengan muaranya bukan walillahi akibatul umur. Jadi segala akhir daripada yang bulan panjenengan lampahi niku bukan kepada Allah tapi kepada manusia. Karena siap-siap kecewa. Niki Al-Qur'an mengajak bulan panjenengan apa? Bulan panjenengan ketika melakukan kebaikan kepada orang lain, yang mendorong itu bukan karena ingin diapi uang, tapi karena ini perintahnya Allah. Nek wis perintahnya Allah, enggak peduli wong niku balas api mau balas elek, enggak perlu. Kenapa saya kok berbuat baik kepada, karena ini perintahi Allah. Ada enggak pernah kecewa. Makanya sing sering kecewa niku krono turu menuju Allah. Gini ku maca lillah napa niku wa nusuki niku napa Bang? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Dan niku nisih dereng man. Terus wah ini cepet malam deh mau di ruang belaga suruh kapan sing bati merenung ya. Kalau nak belaga suruh subhanahu wa ta'ala wasileni wa amin. Lewat kabeh. Gak ini renungani. Terus ini pentingnya bulan panjenengan berpikir merenung. Pun lanjut malih wa iyukadzibu faqad kadzabat qablahum qaumun nuh wa 'adu wa samud. Kalau orang-orang itu gak percaya di apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, umat kaum Quraisy Mekah didakwai. Kulan panjenengan wis diaji no Quran kok sik dereng yakin. Paham? Disampaikan ayat, disampaikan dawuh Nabi kok sik ingkar gak yakin. Wes biasa Muhammad kata Allah. Ini yang napa nyenengno Allah nyenengno atine Nabi Muhammad, termasuk nyenengno atine wong sing dakwah. Nek enggak percaya ini wong disampaikan Quran, disampaikan hadis agama kok ingkar gak yakin, wes biasa Muhammad. Sampai nek diingkari, takut kadzabat qablahum. Wes akeh rasul yang aku utus semuanya diingkari. Seperti siapa? Nabi Nuh. Diguyaku. Udah seneng Nabi Nuh gawe perahu, Nuh mulai gendengnya. Nuh mulai gak genah tibe. Suwe-suwe Nuh iki stres. Masa gawe perahu nang tengah gurun pasir. Gini ku lek sakniki bulan panjenengan wong iku ate nang ndi isu-isu ngaji. Wong jogging wae mangan peceleh. Jogging sehat. Isu-isu yo kerja mikir
uang, cek keluargane makmur kan wonten pikirane wong. Nah nek sing ngritik niku kok sakarang heran wong-wong kok padha seneng ngaji. Terus wonten nek sing ngirano wonten niku luar biasa, toko besar lho nggih, toko besar. Gini ku menertawakan orang-orang yang memperbaiki agama. Padahal pengajian itu selalu mengajak kebaikan baik dalam pekerjaan. Terus wonten. Wong nek ahli agama, bekerja pun bulan banyak enggak kira gelem ngerugikno wong li. Terus wonten. Nate ngaji kula ojo kerja, wis tawakal itikaf nang masjid. Nate ngaji ngoten. Ojo kerja, ayo itikaf wae kan enggak nate. Mboten nate kan? Ustaz kudung nang ngene wae ngoten. Ojo kerja, ayo itikaf nang masjid. Tinggal no anak jan anak kabeh nang masjid, ojo mangan. Oh. Kerja tapi pekerjaannya itu dikuatkan dengan agama. Kok iso? Niki namanya mulai sih, ojo heran. Makanya ulang ini wong ngoten niku enggak usah gumun katanya. Wis enggak usah bingung, enggak usah geget. Kenapa? Karena di Quran sebut wa iyyukadibuka faqad kadzabat qablahum qaumun nuh wa 'adu wa samud wa qaum ibrahim wa qaum lut wa ashabu madyan wa kudziba Musa. Semuanya diingkari. Wong lek ngaji niku pancen wis kate nang ndi sampeyan ngaji kan. Dia mulai Nabi Musa, fa'amlaitu lil kafirin, bi Allah aku tunda menghancurkan mereka. Enek sing langsung, enek sing tertunda. Tapi kan sejarahnya akan hancur sedok. Makanya Quran hancur sedok. Iki wong gak seneng pengajian tapi yo merdeka ae. Paham ya? Iki wong gak seneng wong muslim tapi yo menang ae. Paham ya? Itu namanya gak usah gumun. Fir'aun berapa tahun ngusir Musa? Berapa tahun? Fir'aun ini 10 tahun lebih. Fir'aun mina Nabi Musa. Abu Jahal pinten tahun? Orang-orang Mekah iso ditaklukkan. Padahal menindas orang-orang yang bila Allah fa'amla itu tak jarno dari iso mawon niku diajarkan oleh Allah, iso diadab, iso boten atau dinteni tobat atau menambahkan dosa-dosa. Kan kemungkinan ini niku pancet kafir atau iso sadar atau oleh adab atau orang niku iso sadar. Fa'amla itu lil kafirina summa akhadtuhum, kemudian aku adab. Pakai pakaian nanti, kok iso sampean seingkar neng wong-wong sing gak percaya para utusan kan. Kok iso sampean kok seiso gak percaya? Bayangkan sejarah sudah membuktikan orang-orang yang ingkar kepada Allah hancur kabeh. Paham ya? Niku maksudnya ayat ini. Kok sing gak percaya sampean? Kok sing melok-melok gak napa ngelendahno agama? Kok sing gak percaya Quran? Kok sing gak percaya roh? Faka'ayyin min qaryatin kata Allah. Diiling malih. Berapa banyak negeri yang telah aku hancurkan. Fadbil faka'ayyin min qaryatin ahlakna wa hiya dhalimatun. Fa yaqawiyatun ala urusiha wa bi'rin mu'attala wa qasrin masyid. Berapa banyak negeri yang aku hancurkan yang mana penghuninya adalah kedoliman. Fa yaqawiyatun ayo dirutuh nih oleh bangunan ini. Negeri ini hancur. Jenengan tinggalin. Negeri-negeri sing hancur niku. Negeri-negeri sing kuat nek sing modern Uni Soviet kan ngoten, nek sing modern nek zaman sing kan pun pinten kaum pinten niku sing dihancurkan. Enek tanaman-tanaman nggih indah luar biasa, negerinya mewah hancur. Napa malih bikin motel ada namanya negeri sumur sumber yang luar biasa niki teng negeri Yaman. Wa qasrin masih bangunan yang tinggi-tinggi hancur kabeh. Jadi dengan tinggali kaum Ad, kaum Samud yang membangun di tempat bukit-bukit tinggi, gunung di pahat. Ya saat ini kan enek malih ngoten. Disombong no malih. Awas enek gempa. Karena napa sejarah ngoten. Gak enek sing awet. Jadi bangunan yang dibanggakan, sumber tanaman yang dibanggakan kata Allah teng mriki niki Isra ayat ini menceritakan Hadramaut. Teng Yaman, negeri Yaman, enek ceritani Balkis, enek ceritani Buhtansor negeri, enek ceritani Nabi Sulaiman. Nombre ku negeri yang indah, karpete mawon sih niku bangunane
emas. Sakniki mulai enten malih bangunan-bangunan teko emas. Sien wis terjadi, makanya Yaman wis gak kumon. Krono teng tanah wis kata nemantun joyo. Mane Yaman sakniki biasa ngapan ukur anak ini. Buri-buri ini yontek dunia. Paham iki? Yaman paling tertinggal yang urusan dunia. Tapi lek wong alim ahli Quran ahli hadis numpuk teng mriki. Makane terkenal 1000 wali. Lek teng mriki 1000 wali Lek teng Yaman wong terkenal ahli Quran. Ini kenapa? Karena roboh semua nih. Ini bi Allah mangke jenengan iki. Afalam yasiru. Lanjutan di ayat iki. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahu qulubu yaqiluna biha. Karena apakah kau tidak, wahai kufar Mekah, ini kufar Mekah nih disinggung. Apa engkau tidak rekreasi ke tempat-tempat atau padahal menjadi tempat perjalanan engkau ketika bekerja, mau berdagang itu keliling ke pundi-pundi. Apa engkau tidak menjadi orang yang berpikir, berjalan, mengambil pelajaran? Fatakuna lahul qulubu yaqiluna biha. Engkau akan menjadi yang memiliki hati yang mengambil pelajaran dari negeri-negeri yang telah dihancurkan. Kulan panjenengan lek saniki jalan ke Aceh, jalan teng Semeru, lek teng mriki, jalan teng nopo niki? Kediri, Kelur, jalan teng pundi niku Jawa Tengah, Jogja, Merapi. Wong jenengan lek teng mriku selfie. Paham ta iki? Wong teng mriku kene biyen kene gunung meletus selfie. Padahal bi Allah digengken afalam yasiru fil fatakuna lahum qulubun yaqin. Atine sampean berpikir di sini loh. Ono wong sing dihancurkan oleh Allah. Bayangkan sing terjadi nembe niku sing teng Semeru niku. Sak treke lho. Pengen pasir angel munggah pasir teng trek bi Allah langsung dikei sak treke. Penuh. Bener. Ayo dipikir. Jenengan kuluan panjenengan pengen tumbas trekmu lho nyekile gak karu-karu sampai ninggal sholat bareng. Bener. Bi Allah langsung ditutupi kabeh. Nah sampean gak perlu ini gitu maksudnya ayat ini. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Maka engkau akan menjadi hati-hatinya engkau akan. Kenapa kok hati dijadikan berpikir? Karena dari pandangan meripat berpikir, telinga kurang mendengar itulah yang menyebabkan bisa hati niki merenung. Tapi kulan panjenengan bawa lek tempat-tempat ngoten malah selfie. Mantu diupdate. Dari tutur tingkat no iman ngejak wong rekreasi bareng. Terus bukan menjadi pelajaran tambah takwa kepada Allah, justru ulang panjenengan malah tambah biasa-biasa. Ayo nopo? Au ada no yasmauna bi atau pendengaran kami kan mendengar, mengambil pelajaran cerita nih. Oh, apa sampean terjadi di Gunung Merapi kayak ini? Tsunami di napa nih? Si Aceh, terus tong Sulawesi sing luar biasa, hotel tenggelam kan gitu. Ini kan sama ceritanya teng Quran. Ambles lah hotel bintang-bintang nih, lantai pinten. Ketika ambles tertutup tanah dengan sendiri. Gak usah dibongkar. Bumi ini gerak titik nih lah, ambles, bunuh nih. Nopo malih kuluan panjenengan. Paham? Lama sekali Allah. Ya apa dikengken berpikir, tapi buatan. Nek gunung Semeru meledak, yo macet ae macet teng batu wong. Kae nek sing wedi. Padahal di Allah jalan pandang iku, atine berpikir, rungokno. Fa inna, ari di Allah kenapa? Kok pancet wong-wong kafir Mekah iku lho wis dihancurkan negeri-negeri ini kaum Samud dalam perjalanan mereka dilewati niku. Tempat-tempat itu dilewati. Kenapa kata Allah? Fa inna karena cerita itu adalah takmal absor. Membutakan pandangan mereka, bukan buta pandangan mereka, tapi buta hati. Walakin takmal qulub allati fisudur. Hati ini sing ditutup. Makanya enten teng mriki lek meripat sing boten saged ningali. Lek hati dibuka niku tetap akan menjadi sumber kekuatan iman. Tapi lek wis hati ini ditutup oleh Allah, meskipun bulan panjang meripat kuping jelas mendengar, mata betul jelas melihat, tidak akan terpengaruh teng mana. Niku pengaruh ini selfie niku ae. Paham lho? Kae ini efeknya untuk tambah rajin sing sering kula sampeaken lek enek puting beliung langsung adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lek enek puting beliung
Odan terus banter langsung keluar langsung dari kalimat lisan ada. Giliran masjid kuting beliung hilang, masjid adzan asar tiba boten teng masjid. Bolak-balik disinggung di Allah. Ketika orang-orang kafir di tengah lautan, orang-orang yang hatinya ragu akhirat itu, ketika di tengah lautan ombak besar, ya Allah minta tolong ya Allah. Giliran wis teng pinggir, hilang Allah itu. Jadi kumpulan panjenengan. Kenapa? Karena hatinya yang ditutup. Lah mugi-mugi ulan panjenengan boten ditutup hati oleh Allah. Mugi selalu diparingi hidayah. Amin ya robbal alamin. Lek ditutup hati ini luar biasa. Makanya hadis niku dauna baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ingatlah di dalam jasad tubuh manusia itu ada sebuah daging kembang. In saluhat saluha al jasadu. Apabila hati ini apik, maka apiklah jasad apik. Wa idza fasadat jasadu kullu ala wa al qalbu. Tapi lek hati ini rusak, maka semua anggota tubuh itu akan menjadi rusak. Kenapa? Lek wis hati ini ditutup, kayak wong iso melihat, kayak wong iso memandang, iso mendengar, tapi tidak masuk ke benar. Kenapa? Karena wadahnya nah ini hati diperbaiki. Makanya penyang nopo sing nyebab hati kulan panjenengan ditutup atau dibudakkan oleh Allah. Pertama sombong, terlalu cinta dunia. Terlalu cinta, bukan enggak bekerja, terlalu cinta. Berlebihan kalau panjenengan menyikapi dunia seakan-akan dunia niku adalah segala-galanya. Terus nomor ayo giliran sakniki pilihane sakniki ditelepon koncone. Iki lho tambahan jenis tulisan pokok lagi. Jenis itu tambahan kira-kira. Jenengan milih tambahan apa milih ngaji? Iki lho tambahan lumayan 1 juta enggak nemu malih lek enggak aja. Iki koncone. Aduh lek milih ngaji gak oleh 1 juta, lek enggak milih ngaji oleh 1 juta. Tambahan nanti tambah. Lain sing pokok. Niki ditelepon kudu libur le Ahad. Paham lagi? Kudune bulan panjenengan le Ahad libur. Ternyata enek, Bro. Ditelepon kon. Kira-kira milih 1 juta nung milih ayat. Jadi kunah ini hati bulan panjenengan setengah sakit lah. Terus saya gelem ngaji siapa. Makanya digolek longgare mau. Paham lho? Digolek longgare mau. Niku namanya hati ini setengah sadar. Ya Allah, dengan tawadu jadi kilo-kilo gak ngoten sami, lek gak diperjuang lo kayak di momen seneng tunyol iki makin manis temenan kata Nabi. Lek wong Nabi mawon sudah, makin Nabi sudah dunia niku manis, indah, nyenengno. Lek ngaji gregetno, kesel. Ya gringging lo. Gawe gregeten ya Pak. Kok gak mari-mari. Panas. Terus tawassul ya Allah. Niku pun nas Quran, tapi lek dengan panjenengan gak sabar, nggih lolos glundung temenan akhirat. Terus mboten lek mati gak dibawa temenan. Pun makane teng mriki luar biasa Nabi mantun niki. Wa yastajiluna bil adab wala yunifallah. Bahkan orang-orang yang tidak yakin terhadap utusan Allah, Rasul tidak yakin terhadap Al-Quran apa? Nantang malah. Malah dia meminta menyegerakan adab. Kan banyak nih tempuran boleh ini tempuran seperti Abu Jahal, wahai Muhammad, kalau engkau yang benar apa yang kau ucapkan, coba datangkan adab sekarang. Berikan potongan langit, turunkan. Jadi langit ini diberikan potong sudah berno. Wa yastajiluna bil adabi wala yunifallah. Padahal Allah tidak akan mengingkari janjinya, pasti adab datang. Makanya orang-orang kafir Mekah dihancurkan di perang Badar. Terus, orang-orang Fir'aun dihancurkan di tengah lautan. Namrud hancurkan. Sedoyo sinten sing merupakan kuat, gak enek sing kuat. Mati kan? Mati kabeh. Bung Karno hebat. Ya sakniki mlebu kubu. Pak Harto kuat, mlebu kubu. Gak enek sing kuat. Sinten sing kuat? Sing alim mat Nabi ge wafat.
Nabi manusia terbaik lo Meninggal. Semuanya. Sing gena gak gena mati kabeh. Maka nilai gena kulan panjenengan duwe celek. Lek gak gena yo glundung wae. Glundung lewes glundung di tengah ya Allah balik no ya Allah Rabbir ji'uni la'alli fima a'malu a'malu sholihan fima taraktu. Ya Allah kembalikan kami akan mengamal perbuatan soleh yang telah kami sia-siakan ketika diberi kesempatan ketika sehat dijak ngaji alasannya, ketika dijak sholat sibuk, ketika dijak istighosah oh no ayat saya lek mati pengin ini utang Quran ketun ternyata sintah terjaga ini mangguna gunanya. Hari di Allah napa? Allah pasti akan mendatangkan janjinya Allah akan diadab teman. Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Dan sesungguhnya satu hari di sisi Allah hari akhirat sebab menerima azab seperti 1000 tahun hitungan dunia satu hari makanya Nabi ini lagi hikmah ya ditafsiri ayat ini ditafsiri dan tafsir Ibnu Katsir. Nabi kenapa kok Nabi memaksa bukan memaksa nih sangat menganjurkan umatnya untuk hidup sederhana untuk memilih miskin. Karena kulan panjenengan cek tidak tersia-sia, cek tidak terlantar selama 500 tahun ketika berada di sisi Allah. Kenapa? Karena jaraknya orang mukmin yang miskin dengan mukmin yang kaya masuk surganya niku 500 tahun. Paham? Nikilah sebabnya Nabi menganjurkan umat hidup sederhana, hidup miskin. Sehari mangan sekali. Paling enggak yo pingkali. Mangan ini tahu sekali-kali daging seminggu sekali. Lek bulan banyak pingin daging terus. Lek wis kangen tahu kan ngoten. Pingin ini kan ngoten. Diwalik iku lan panjenengan. Nabi kenapa kok ngajak urip ngoten? Uriplah sederhana, uriplah memilih miskin. Ini miskina kata Nabi. Karena apa? Karena saya khawatir kepada kalian engkau akan tersia-sia 500 tahun di sisi Allah. Tang padang mahsyar tertahan. Urip sengsara di padang mahsyar gara-gara tulan panjenengan suki. Makanya umat sing miskin kata Nabi masuk 500 tahun ke surga, sing suki bisa. Pertanyaan nih kulan banyak pilih miskin apa suki? Panjat alhamdulillah. Ya Allah. Kalau ditanya ya wedi. Kok jenengan? Padahal niki sing maca tafsir niki kula ya Allah tahu. Ya apa ya rombongan majelis taklim ke sion-sion akhirat iki. Niki teng tafsir lho tak tandai. Kenapa kok Nabi lebih tafsir? Hadis Nabi kan jelas mengajak miskin. Bukan enggak mengajak namanya bekerja boten. Bekerja mendapatkan hasil banyak api, tapi kayak mau terus. Ini wong perlu bantuan langsung ditolong, langsung keluar lah dari tangan orang. Ojo duwe saldo. Kata Nabi. Kata Nabi. Ini Nabi, ini lek niru Nabi lagi, niru Nabi. Jenis jari kula, jari Nabi. Wong kula lek jari kula munafik kula. Wong kula pengin duwe saldo akeh wae. Sami iki jenengan. Sami mboten? Nggih. 11 12 lah. Ya Allah, mugi-mugi kula lan panjenengan mangke suatu saat duwe keinginan sing model kaya ngoten. Amin amin. Ini kok tak kurang mati setahun. Tapi lek wis anak mari kabeh kan. Bukan berhenti bekerja boten, tapi hasilnya nih udah disuruh keluarga. Nabi bukan enggak punya uang, punya, datang terus wong gak kaya Nabi. Tapi Nabi tidak pernah menyisakan uang di rumah. Kira-kira bulan main kira-kira nomor dan di sebelah nih. Moro-moro kan boleh nang omah nyi saya orang kalau kan gaji ini 1 juta. Moro-moro nyi saya 1.000 ton. Kira-kira nomor dan Bu. Nanti iki sana ngaruh sih jadi. Dikejar sebulan enggak mari diwacol hilang. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, ini pancen niki tafsirannya aja. Kenapa?
kalau di sana itu dijelaskan dengan bolak-balik dalam hadis kan. Jaraknya orang kaya mukmin dan orang miskin mukmin itu masuk surganya itu lebih utama orang miskin mukmin 500 tahun. Baru 500 kemudian sing sugih sing masuk. Niki ditafsiri ayat ini kali Nabi. Kenapa Nabi kok mengajak sangat menganjurkan kepada umatnya untuk hidup sederhana. Karena cek boten kesio-sio uripe teng alam akhir. Niku. Tapi bulan panjenengan wong pancen dikandani pancen ra didablek kok. Dablek boten. Ya Allah, kula isi piyambak kadang ngaji. Ini seneng wae. Ini kudu istighfar. Paham nggih? Istighfar. Ya Rasul, kula sik dereng saged nglaksanakno anjuran jenengan. Kan lumayan duwe ada. Kita terus suatu saat bulan panjenengan iso niru. Kalau bisa nanti karena 1000 satu hari 1000 tahun di akhir. Sedangkan hisab itu lamanya setengah hari. Dan orang yang punya harta itu orang yang tidak punya harta gak dironi. Bisa paling lewat kok. Bisa baik ya siro. Tapi pancet ulamanya gak dironi. Maksudnya bukan berarti ulang lereng dari boten. Gaji sing dicekel itu, harta yang kita punya itu diinfakno kabeh. Manfaatno untuk maslahah umat. Wah ini lho. Dereng lagi. Ini kan kalau saya tersinggung, kalau kita ambil gak wani ya. Buat ayim min koryatin. Mugi-mugi fadilah yang ini keluaran banyak diampuni oleh Allah. Amin. Diampuni teman-teman oleh Allah, selalu diberi peningkatan terus enggak terlalu mementingkan dunia. Wa ta'ayyin min qaryatin amlai kulaha wa yadun matun suma'at wa ilayyal masir. Berapa negeri yang aku tunda meskipun dia dolim dan hanya kepada aku pasti kembali pun. Ayat terakhir nanti lanjut. Mugi-mugi fadilah Quran. Ulang panjenengan hati, ulang panjenengan dibarengi malam.